Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam yang senantiasa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini tentunya kita memperbanyak berdoa kepada Allah di jelang atau menjelang berbuka puasa, karena orang-orang yang kemudian diijabah doanya, ya ini adalah orang-orang yang melaksanakan saum atau melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini insyaallah saya ingin sedikit menceritakan seorang pemuda, yang mana pemuda ini berani menjual dunianya demi akhiratnya. Satu kisah seorang pemuda kaya yang juga tampan dan rupawan, yang mana bahkan pada saat itu hampir seluruh wanita di zaman itu memuji-muji dia, ya, bahkan terpesona dengan penampilannya, dengan karakternya, senyumannya. Bahkan asbab, menurut kisah, salah satu asbab dia terbunuh itu dikarenakan orang yang membunuhnya mengira bahwa dia itu adalah Rasulullah, ya, karena sebagaimana yang kita pahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai bentuk fisik yang sangat istimewa, yang sangat mulia, dan bahkan ini adalah salah satu pemuda yang biasa-biasa saja, namun masya Allah mempunyai karakter fisik yang hampir menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segi ketampanan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dia Mus'ab bin Umair, yang mana yang kita ketahui bahwasanya beliau mati dengan mempertahankan agamanya, mati dengan syahid, mati dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini adalah pemuda yang kaya, yang mana pemuda ini ketika dia menggunakan atau berpakaian, pemuda ini senantiasa memperhatikan penampilannya, ya. Semua kekayaan ada pada dirinya, semua kenikmatan dunia ada pada dirinya. Namun, ya, ketika beliau mengenal Islam, lalu kemudian beliau berani meninggalkan semua bentuk kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya. Satu ibrah atau pelajaran yang ingin saya utarakan pada sore hari ini adalah satu kisah yang mana beliau ini kemudian meninggal dalam satu peperangan yang cukup membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika mengenang beliau. Iya. Yang pertama, beliau ini bisa dikatakan sebagai seorang pemuda duta dakwah pertama kali, dengan kecerdasan yang beliau miliki, dengan ketampanan yang beliau miliki, sehingganya ketika beliau berdakwah itu mudah untuk menarik perhatian perhatian umat pada saat itu. Ya. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, seorang Mus'ab bin Umair suatu ketika berada di medan perang, ya, dengan gagahnya yang pada saat itu ketika hampir saja Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian hampir terbunuh, kemudian dengan gagah berani dia kemudian datang dengan berteriak dengan kalimat tauhid, kalimat takbir, dengan segenap kekuatan yang dia miliki, ya. Dia mengambil alih atau memegang memegang bendera pada saat itu, ya. Lalu kemudian
dia masuk menerjang musuh-musuh Allah pada saat itu dengan kekuatan yang dia miliki. Dan masya Allah, ya, dengan keimanan yang dia miliki, ya, ketika dia terkepung oleh musuh, ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dikepung oleh musuh, dan masya Allah tertebaslah tangannya satu, ya. Ketika satu tangannya tertebas, kemudian dia berupaya untuk tetap supaya panji ini, bendera kaum muslimin tetap tegak. Kemudian dia memegang dengan tangan yang satunya, ya, sembari kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Kemudian tidak sampai di situ jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah ditebas tangan kirinya, kemudian ditebas tangan kanannya, kemudian dia tetap berusaha, yakni dengan menjepit dengan sisa-sisa lengan yang dia miliki. Namun, ya, qadarullah, Allah berkehendak lain, kemudian dia syahid pada saat itu dengan satu tombakan musuh yang menancap di dadanya. Dan yang lebih miris jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita sedih, seorang pemuda yang di masa hidupnya bergelimangan harta, yang di masa hidupnya semua segala kenikmatan dia miliki, kemudian dia syahid dalam keadaan kain yang ketika kain itu ditarik menutup wajahnya, maka kakinya terlihat. Ketika ditutup kakinya, kemudian wajahnya terlihat. Masya Allah, ya. Namun kata Rasulullah SAW, tetap tarik kain itu menutupi wajahnya, kemudian kakinya ditutupi dengan jerami atau rumputan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lah kita harus mengambil contoh seperti contoh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana mereka tidak pernah sedikit pun menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini jauh lebih nikmat, ya, atau jauh lebih bermanfaat dibandingkan dunia akhirat. Orang-orang seperti ini kemudian memahami bahwasanya dia mengetahui ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah engkau mengira bahwasanya engkau diciptakan di muka bumi ini hanya untuk bermain-main? Ya, mereka memahami ayat itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segenap umur yang dia miliki, dengan segenap kemampuan, dengan segenap seluruh amanah yang dibebankan, yang dititipkan kepada dirinya, kemudian dia manfaatkan, dia pergunakan dalam kebaikan, karena dia mengetahui bahwasanya setiap setiap kenikmatan yang dia miliki, setiap waktu yang dia miliki itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita, apakah kita sudah siap ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyudahi waktu kita di muka bumi ini, kemudian kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu yang telah Allah berikan, apa kita sudah siap untuk menjawabnya? Atau bahkan kita mengatakan ternyata waktu yang Allah berikan itu hanya kita pergunakan hanya untuk bermain-main. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tujuan manusia diciptakan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya untuk sekedar bermain-main atau bahkan menghabiskan waktu di muka bumi ini. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian menerima seluruh amalan-amalan yang kita kerjakan selama kita bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, dan pantaslah kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya tutup dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.